Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap anak-anak masih semangat belajar ya. Sebelum kita belajar, kita awali dengan bacaan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pelajaran minggu yang lalu kita telah belajar tentang akidah akhlak, yaitu berkata yang baik. Jadi berkata yang baik itu dilakukan kepada semua orang, baik itu orang tua, guru, teman yang ada di sekolah, ataupun teman yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar berperilaku jujur. Apakah yang dimaksud dengan jujur itu? Jujur adalah berkata apa adanya. Jujur itu merupakan akhlak yang terpuji. Anak yang berkata jujur akan disenangi oleh Allah, hatinya tentram dan tidak tersiksa, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, kita sebagai umat Islam tidak boleh berkata bohong. Jujur di lingkungan keluarga contohnya adalah 1. Berkata jujur apabila melakukan suatu kesalahan. B. Mengembalikan uang kembalian jajan. C. Tidak mengambil uang yang seharusnya dibayarkan. D. Memberikan hasil ujian kepada orang tua apa adanya. E. Tidak berpura-pura saat dinasihati orang tua. Jadi, dimanapun tempatnya, anak-anak harus selalu berbuat yang jujur, apalagi kepada orang tua. Ketika dinasihati maka didengarkan, jangan berpura-pura tidur atau berpura-pura sakit. Jujur yang kedua adalah jujur di lingkungan sekolah. Contohnya adalah membayar harga barang sekolah sesuai dengan harganya. Apabila harganya 1.000, maka bayarkan dengan uang 1.000. Kemudian B. Tidak menyontek pada saat ujian. Jadi anak-anak harus jujur ketika sedang mengikuti ulangan di sekolahan, tidak boleh membuka buku. Kemudian yang C. Mengembalikan buku perpustakaan itu tepat waktu. D. Bertanya kepada guru jika belum paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi anak-anak tidak akan rugi ketika anak-anak bertanya kepada guru apa yang belum dipahami. E. Tidak membolos. Jadi anak-anak pada saat sekolah itu tidak boleh membolos. Nah, anak-anak paham ya, karena membolos itu selain berbohong kepada orang tua juga membohongi diri sendiri. Meskipun orang tua tidak tahu, tetapi Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jujur di lingkungan sekolah. Contohnya adalah mematuhi dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas berkendara. B. Saat berjualan tidak melebihkan takaran timbangan. C. Ketika terkena tilang tidak melakukan suap kepada polisi. Manfaat perilaku jujur diantaranya adalah A. Hidup kita menjadi tenang. B. Mendapatkan berkah. C. Diselamatkan dari bahaya. D. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mendapatkan pahala dari Allah. Berikutnya adalah antri. Antri adalah berdiri berderet-deret memanjang menunggu giliran. Budaya antri itu harus ditanamkan sejak dini karena berhubungan dengan orang lain. Jadi misalnya, contoh kecil saja, apabila kita pagi ya, kita membeli sarapan, maka kita harus membudayakan antri. Jika kita datangnya belakangan, maka kita harus menunggu antrian sebelumnya. Perilaku budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contohnya ya, pada saat kita di rumah, yaitu mengantri saat menggunakan kamar mandi. B. Saat antri di meja makan. C. Mengantri ketika menyetrika pakaian. Kemudian contoh
antri di madrasah? A. Mengantri ketika masuk kelas. B. Mengantri di tempat wudhu. C. Mengantri meminjam buku di perpustakaan. D. Mengantri di kamar kecil. Contoh mengantri di tempat umum diantaranya adalah A. Mengantri membeli karcis. B. Mengantri pada saat di bank. C. Mengantri di kasir supermarket pada saat kita berbelanja. Nah, manfaat mengantri ada beberapa nggih. Di antaranya A. Melatih kesabaran. B. Saling menghargai satu sama lain. C. Belajar menghargai waktu. C. Belajar menghargai waktu. D. Menciptakan budaya disiplin, tertib, rapi, dan sopan. E. Melatih kecerdasan emosional. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.